Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azani Allah yakum, para ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah sudah masuk pada bab siyam atau bab puasa, melanjutkan beberapa hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini insyaallah kita akan mulai dari hadis nomor 677. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Tetaplah manusia itu berada di dalam kebaikan selama manusia itu menyegerakan futur atau menyegerakan berbuka puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati atasnya oleh Asy-Syaikhan, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang dikehendaki dalam hadis ini lebih utama kita ketika sudah masuk waktu tenggelam atau terbenamnya matahari dalam berpuasa itu menyegerakan berbuka puasa, baik kaitannya dengan saum Ramadan ataupun saum-saum sunnah yang lainnya. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis nomor 678. Walid Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan bagi Imam At-Tirmidzi dari hadis yang dari Abu Hurairah, maksudnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, qala Allah azza wa jal, berfirman Allah azza wa jal, berarti ini termasuk dalam ranah hadis qudsi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Lebih dicintai di sisi aku
terhadap hamba-hambaku yang mereka menyegerakan dalam soal berbuka. Jadi riwayat yang ini, yang kedua ini, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, senada dengan yang pertama tadi, bahwasanya ini dari hadis qudsi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi baik yang namanya tekstualnya dan juga pelafatannya, ya, itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Itu hadis qudsi. Jadi yang dimaksud adalah hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyegerakan iftar, menyegerakan berbuka puasa apabila sudah terbenam matahari tentunya. Di sisi lain pernah ada orang yang mengambil kesimpulan seperti ini, para ikhwan dan akhwat. Mereka mengatakan bahwa berbuka puasa itu sebaiknya, kata mereka ini, bukan dari kami, kata syekh mereka itu mengatakan bahwa 10 menit atau 7 menit paling sedikit, ya, sebelum adzan yang disetting di dalam televisi pada saat itu berbukanya. Tanpa disadari oleh mereka bahwasanya azan di televisi itu ataupun di radio, ya, itu bertepatan dengan masuknya waktu maghrib. Jadi manakala mengambil inisiatif menyegerakan berbuka sebelum azan yang dikumandangkan di televisi, berarti belum masuk waktu. Sedangkan dalam hadis ini jelas bahwa menyegerakan iftar atau berbuka itu adalah apabila sudah masuk waktu maghrib, artinya terbenam matahari. Demikian maksudnya. Jadi ini sekedar meluruskan, ya, yang jadi pemahaman sebagian saudara kita yang boleh jadi tidak relevan dengan makna hadis-hadis ini. Selanjutnya para ikhwan, hadis yang ke-679. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Yang artinya bersahurlah kalian, artinya lakukanlah makan sahur, karena sungguhnya dalam sahur itu adalah ada keberkahan. Jadi waktu sahur itu dimulai dari sesudah muntasafil lail, dimulai dari sesudah waktu tengah malam. Namun yang mustahab adalah yang mendekati pada waktu fajar, yang mendekati pada waktu awal masuknya akan waktu subuh atau waktu fajar itu. Jadi kalau sekarang misalkan subuh jatuh pada pukul 04 lewat 40 atau 41, maka 30 atau 40 menit sebelum itu adalah mustahab untuk sahur itu, artinya mendekati waktu subuh. Dengan kata lain, mengakhirkan sahur. Nanti ada lagi pembicaraannya di dalam hadis yang lainnya. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi hadis yang ke-679 ini adalah keutamaan daripada makan sahur. Sebab ada kebiasaan orang-orang dahulu. Jadi mereka itu
bahkan sengaja melakukan wisol. Wisol itu artinya tidak makan sahur. Misalnya malam hari ini atau subuh nanti itu dia sahur untuk saumnya di hari Sabtu misalnya. Kemudian nanti hari Sabtu sorenya tidak buka puasa, juga tidak sahur di malam hari Ahadnya. Dilanjut saum hari Ahad tanpa berbuka sebelumnya dan tanpa sahur di pagi hari Ahad itu atau di waktu sahur Ahad itu. Sampai Ahad sore baru mereka berbuka. Maka sedikit demi sedikit dikikis kebiasaan yang orang-orang merasa kuat dengan wisol itu, dengan datangnya syariat Islam yang memberikan keutamaan untuk diantaranya tadi pertama adalah menyegerakan berbuka dan mentakhirkan untuk sahur. Minimal ini hadis yang kita dapatkan ini adalah keutamaan atau manfaat daripada fadilah atau keutamaan daripada makan sahur. Nah, itu dalam hadis yang 679. Derajatnya muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang keempat yaitu nomor 680 An Sulaiman bin Amir Ad-Dhanni, dari Sulaiman bin Amir ya Ad-Dhabi maksudnya Ad-Dhabi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, apabila kalian atau seseorang kalian melakukan iftar, berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar, berbukalah dengan kurma. Fa'ilam yajid falyuftir ala ma'in, apabila dia tidak menjumpai kurma, tidak punya kurma maksudnya, maka pilihan berikutnya adalah iftar, berbuka dengan air. Fa'innahu tahurun, karena sungguhnya yang terdekat dhamirnya hu itu kembali pada air itu. Karena sungguhnya air itu adalah pensuci. Air itu adalah sebagai pensuci, artinya yang membersihkan tenggorokan selama kita saum ya, mulut kita dan seterusnya sampai pada bagian yang menerima di dalam tubuh kita ini. Rawahu al-khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Disahkan semua oleh imam-imam hadis, yaitu disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah, disahkan pula oleh Ibnu Hibban, dan disahkan pula hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi sedikit memberikan keterangan tentang hadis ini para ikhwan akhwat, bahwasanya yang utama itu bukan sekedar makan minum yang manis, melainkan lebih khusus ya kepada kurma. Buah-buahan yang lain juga banyak yang manis, ya kan? Minuman juga banyak yang manis. Tapi sesuai lisan Nabi Muhammad SAW bahwa yang utamanya adalah tamar, kurma. Jadi jangan kita lantas menyimpulkan berbukalah dengan yang manis-manis. Yang disuruhnya berbuka dengan kurma, ya kan? Jadi berbeda ya.
Yang dari hadis berbuka dengan kurma, sebagian orang menyimpulkan berbuka itu sunnahnya manis-manis. Sunnahnya kurma. Walaupun rasa manis kurma tidak semanis buah-buahan yang lain, misalnya begitu. Nah, ini penegasan supaya kita lebih memperhatikan yang mana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita utamakan. Kalau tidak ada kurma, maka buktinya oleh beliau tidak disuruh mengganti dengan yang manis lainnya, tetapi justru ma'un, dengan air. Makanya syariat itu harus kembali kepada dasarnya. Syariat itu ada pertanggungjawaban dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita menyimpulkan, ya kalau nggak ada kurma kan bisa buah-buahan yang manis-manis yang lain. Itu kalau disebutkan tentang utamanya manis. Tapi lafaz dari Nabi Muhammad SAW adalah dengan tamar, ya, yaitu kurma maksudnya. Urutan yang berikutnya adalah dengan air, maksudnya air putih. Orang bilang moya barid, air putih, ya kan? Nah, barulah kita akan melakukan mengkonsumsi yang lain-lainnya sesuai dengan kebiasaan kita, apakah makan nasi, apakah lauk pauknya dan lain sebagainya. Ini untuk iftar, kata lainnya buat ngebatalin saum kita, gitulah bahasa orang Betawi, buat ngebatalin. Nah, seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis dan disahihkan dia oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim tadi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis yang nomor 5. Di sini nomor 681. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nih di sini kita jumpai hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saum wisal. Seperti yang di depan tadi, apa maksud wisal itu? Artinya menyambung saum. Misalnya kita hari ini saum, hari Jumat. Jadi sore ini tadi itu tidak futur gitu, tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Ya. Nanti subuh atau sebelum subuh itu, artinya waktu sahur, itu tidak sahur, tidak makan sahur. Sampai besok hari Sabtu sore maghrib baru berbuka puasa. Itu namanya wisal. Saum wisal. Kalau kita baca di Al-Quran, satu kalimat berhenti, satu kalimat ada suruh nyambung dengan kalimat yang lain, ya. Nah, itu wasal. Nah, ini wisal. Gitu ya, Pak ya. Kita jumpai kalau dalam bacaan Al-Quran itu ada al-waslu aula. Lambangnya adalah huruf shad, lam, dan huruf alif bengkok, ya. Al-waslu aula, wasal lebih utama. Wasal menyambung ayat, mestinya titik, tapi lebih utama disambung. Tapi ini wisal, terkait dengan kalimat saum wisal. Ini tadi adalah merupakan kebiasaan orang-orang tertentu yang mereka itu satu sama lain berlomba, adu kuat-kuatan gitu ya, para ikhwan dan akhwat ya. Ayo kita wisol, siapa yang kuat, ya kan? Nah, jadi buat gagah-gagahan. Maka ketika Rasulullah SAW melarang
orang-orang Wisol itu. Lalu qala rajulun minal muslimina fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Berkata seseorang kepada beliau, sesungguhnya engkau Wisol wahai Rasulullah. Jadi mereka pernah melihat Rasulullah SAW tidak seperti umumnya orang berbuka, makan dan minum, kemudian berpuasa lagi besok. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, faqala wa ayyukum mithli. Maka Rasulullah bersabda, lalu siapa di antara kalian yang sanggup seperti aku? Ini tentu dalam hati orang-orang yang biasa Wisol itu, ini challenge ini, tantangan ini ya. Kira-kira ayo kita coba sama-sama dengan Rasulullah Wisol gitu. Karena mereka ini ibaratnya bertahan dengan kebiasaan Wisol itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, ini abitu yut'imuni Rabbi wa yasqini. Ini Rasulullah setelah menjawab, mengatakan pada sahabat tadi, siapa yang bisa menyamai aku? Sementara aku ini, kata beliau Nabi SAW, oleh Rabbku malam hari akan diberikan makanan oleh Rabb, oleh Allah SWT, dan Allah SWT memberikan minum kepada aku. Jadi ini sebagai mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada yang lain, hanya untuk beliau. Jadi Allah SWT mencukupkan nutrisi katakanlah yang masuk dalam tubuh beliau di malam hari itu sama minumannya sekalian, tanpa mengkonsumsi makanan sebagaimana umum manusia yang lain. Seperti itu. Ya. Falamma abau ayantahu 'anil wisal wasala bihim yauman. Maka tatkala mereka itu enggan berhenti dari wisal, gitu maksudnya. Jadi orang-orang yang merasa kuat tadi untuk wisal, nggak mau berhenti, tetap nerusin keinginannya untuk wisal. Wasala bihim yauman, maka Rasulullah SAW berwisal bersama mereka satu kali, satu hari itu maksudnya. Misalnya hari ini wisal langsung 2 hari tanpa berbuka di hari pertama dan tanpa sahur lagi di hari kedua. Summa yauman, kemudian satu kali lagi atau satu hari lagi yang double tadi ya, sekali lagi diladenin katakanlah oleh Rasulullah SAW. Summa ra'awul hilal faqala, kemudian melihat hilal. Rasulullah sudah melihat hilal, artinya hilal masuknya bulan Syawal, itu maksudnya. Artinya boleh jadi tadi itu sudah akhir mungkin Ramadan, ketahuan bahwa para sahabat itu ada yang kuat-kuatan wisol. Akhirnya dibarengin oleh beliau beberapa hari untuk wisol itu. Ya, begitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazid tukum." Kalau sekiranya bisa ditakhirkan lagi hilal, artinya mundur lagi sehari 2 hari ini belum muncul hilal, ya, lazid tukum, saya akan tambah untuk membersamai kalian, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Kal munakil lahum hina abau. Jadi seperti mereka orang-orang yang ketika itu diberikan pembelajaran,
ketika mereka itu enggan ayan tahu untuk berhenti dari wisol. Jadi maksudnya ini Rasulullah SAW membersamai mereka beberapa kali akhir daripada bulan Ramadan itu dalam wisol tadi, supaya jangan seperti itu terus. Mereka itu diberikan pelajaran bagaimana rasanya mereka berturut-turut untuk wisol. Satu sisi Rasulullah SAW tidak merasakan lapar karena malamnya Allah memberikan makan dan minum pada beliau. Sisi lain mereka berpuasa menahan lapar 2 kali lipat, ibaratnya begitu, ya kan? Jadi bukan 2 hari itu menahan lapar sehari lantas berbuka puasa, tidak, tapi mereka nyambung terus 2 hari. Lanjut lagi periode berikut, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai munculnya hilal bulan Syawal. Demikian, seperti itu ya para ikhwan. Kemudian hadis yang ke-682, wa anhu, dan daripadanya. Berarti anhu di sini dari Abi Hurairah lagi. Qala, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdulah. Ini hadis ini artinya adalah barang siapa yang tidak bisa menahan diri dari berkata yang zur. Artinya kata-kata zur ini adalah kata-kata dusta, kata-kata bohong, tipu menipu dengan memain-mainkan kata-kata ya. Jadi kata zur itu artinya perkataan dusta. Terkait dengan kata dusta ini termasuk berkata bohong, berkata hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan, kemudian berjanji dikhianati, diingkari janjinya, itu termasuk qaul zur. Kemudian bersaksi palsu, itu qaul zur. Jadi qaul zur ini termasuk dosa besar para ikhwan akhwat rahimakumullah ya. Jadi hatta dia saum saja tidak diperhitungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berikut hadisnya adalah kalimatnya adalah, barang siapa yang tidak bisa menahan ya ucapan zur tadi, wal amala bih, dan perbuatan yang zur pula, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi sampai pada perbuatan yang sifatnya yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho dan kemudian Allah tidak murka dengan perbuatan orang itu. Berarti melakukan saum juga tapi tidak berhenti dari melakukan maksiat. Ya. Jadi istilahnya apa? Pernah kita sampaikan tuh, ini apa namanya? STMJ. Salat terus maksiat jalan. Jadi seperti itu. Jadi salat tetap, bahkan rajin berjamaah. Tapi ketika berhadapan dengan amanah, urusannya di kantor ataupun di tempat bekerja, maka mereka bisa melakukan hal-hal yang buruk, seperti memakan yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, ya, menggunakan yang sesungguhnya bukan fasilitas untuknya, akan tapi dipakai untuk ya diambil alih, dipindah tangankan, katakanlah dicuri dan lain sebagainya. Itu perbuatan. Maka
Kemudian yang berikutnya wal jahla, dan perbuatan-perbuatan bodoh, menipu diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan bodoh itu. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada lagi bagi Allah hajat, kebutuhan Allah terhadap fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dalam hal orang tersebut meninggalkan makan dan minum, meninggalkan atau melaparkan perut dan mendahagakan tenggorokannya. Jadi Allah tidak lagi menerima, tidak berhajat Allah itu akan saum dia, saum orang tersebut. Kata lainnya, ya sia-sia. Bahkan kalau orang mengerjakan yang sia-sia, sudah tahu seperti hadis ini, terus manusia lakukan, akan menimbulkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana layaknya, sebagaimana halnya orang melakukan amal di dalam Islam ini yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW yang dianggapnya baik, padahal bukan syariat. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal dalam Islam ini, ibadah maksudnya, laisa alaihi amruna, tidak ada contoh teladan dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Kalau jangan sampai orang berkesimpulan, kan tertolak aja Ustaz, nggak apa-apa, kita amal aja yang banyak, ditolak berkali-kali, kita maju terus. Jadi beramal dalam Islam dianggap kayak orang tembus bisnis. Hari ini nggak jebol, nggak tembus, besok kita ulang lagi. Biar salah-salah, besok kita ulang lagi. Itu kalau soal urusan dunia mah terserah. Mau diulang berapa kali kesalahan, resikonya hanya urusan dunia. Tapi kalau soal ibadah, jangan kita mengulang-ulangi sesuatu yang sesungguhnya hanya menurut prediksi, menurut hawa nafsu kita saja merasa benar. Padahal Rasulullah SAW otomatis kita menganggap beliau itu tidak sempurna menyampaikan Islam, manakala masih ada hal-hal yang kita anggap benar, sementara beliau tidak pernah mencontohkan, tidak pernah memberikan teladan apa yang kita lakukan. Maka hormatilah, muliakan utusan Allah SWT yang sudah Allah SWT berikan legitimasi untuk beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang terbaik. Tidak ada lagi keteladanan, jangankan melampaui beliau, menyamai beliau pun tidak akan sanggup orang lain. Hatta yang dianggap ulama kibar, ulama besar, tidak lantas bisa mengatur syariat ini sesuai keinginan ulama. Akan tapi yang terbaik, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan ittiba'ur Rasul, yang kemudian dengan ittiba'ur Rasul menjadikan Allah itu cinta kepada kita. Karena manakala kita menganggap baik perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, sekali lagi bisa dikatakan bahwa telah dengan sendirinya menganggap bahwa Rasulullah SAW belum sempurna menyampaikan syariat agama Islam ini. Hadis ini yang terakhir tadi dibaca, hadis 682, adalah rawahul Bukhari wa Abu Daud wal lafdzulah, dikeluarkan dia oleh Al-Bukhari, diriwayatkan dia oleh Al-Bukhari dan oleh Abu Daud dengan lafaz dari dia, dari lafaz Abu Daud. Dalam penjelasan terkait dengan hadis ini, maksudnya tidak ada faidah, manfaat lagi dalam pandangan Allah SWT bahwa seseorang dengan
tidak makan dan tidak minum karena saum, tapi juga tidak berhenti dari berkata yang zur, berkata yang dusta, kotor, dan berkata bohong, bersaksi palsu, dan berbuat sesuatu yang zur, berbuat yang dimurkai Allah SWT, dan termasuk berbuat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, malah dianggap sesuatu yang bagus, karena biarpun berkali-kali ditolak nggak apa-apa. Padahal kalau sudah tertolak, rentetannya menimbulkan murka Allah SWT. Kenapa berbuat sedangkan tidak pernah ada perintah, tidak pernah ada contoh? Wah, ini saya punya kekuatan yang banyak tenaganya, jadi nggak apa-apa ditolak berkali-kali. Nah, ini kesimpulan yang jahil namanya, sebagaimana kalimat tadi, wal jahla. Jadi jangan kita menganggap diri kita lebih pintar, sementara yang diutus Allah Nabi Muhammad SAW sudah diberi legitimasi uswatun hasanah, contoh teladan terbaik, dan punya salah satu sifat selain siddiq, amanah, tabligh, adalah fatar, punya kecerdasan yang jauh daripada orang-orang ahli ilmu manapun di atas seantero alam ini. Sebab tidak mungkin Allah salah pilih. Kalau ada yang lebih baik dari bangsa kita ini, Indonesia, boleh jadi dulu Allah milih yang jadi nabi akhir zaman adalah orang dari bangsa Indonesia. Maka kita tawadhu saja, ikut contoh ittiba'ur rasul, mendatangkan kecintaan dari Allah SWT. Barakallahu li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.